Kalau dihitung dari SMP kira sekitar 3 tahun kita berdua sudah nggak bertemu. Hingga akhirnya merasakan kerinduan ingin deh untuk melepaskannya. Hanya saja ada berbagai hal yang tak memungkinkan untuk beritahu ke kalian. Semua itu bisa aku atasi sebelum bertemu dengan temanku. Seminggu aku menjalani aktivitas perkuliahan, banyak sekali kejadian yang unik, walau menimbulkan keributan dalam kampus. Untungnya aku bukan anak kecil lagi, sudah cukup dewasa mengatasi permasalahan ini. Dan sekarang sudah bisa ketemu sama Sari. Walaupun agak cuek sekarang mah bukan berarti aku menyerah begitu saja. Yang paling penting utama perlu ada menghidupkan kembali suasana mengobrolnya. Biar nggak terlalu kaku banget komunikasinya. Masa iya selama di kampus maupun luar kampus tidak mengobrol. Padahal aku kangen banget sama kamu untuk melepaskan kerinduan padamu ya dengan cara komunikasi lagi seperti biasanya. Jangan memikirkan selingkuhnya, memang saling gak kangen gitu sama aku. Kalau begini terus ya kemungkinan suatu saat pasti bakal meninggalkanmu tanpa beritahu seperti apa yang kamu lakukan sama aku. Jangankan selingkuh dari belakang, aku pasti lebih kejam melakukan sesuatu supaya apa? Biar saling merasakan kesembuhan bagaimana. Selama 3 tahun ini, sakit hati sudah menumpuk dalam diriku. Tak kapan berakhirnya perselingkuhan dari belakang. Aku nggak memarahi sama perempuan yang aku cinta banget dari SMA. Pada akhirnya aku merasa kembali cemburu dalam benakku. Terkadang menyesal juga sudah menerima cinta belum tentu sampai ke pelaminan. Tak kenapa masih ragu menyampaikan unek-unek. Seenggaknya sudah menyampaikan dengan cara lihat ekspresiku. Masa iya kamu gak peka banget padahal aku sedang cemburu loh. Sari hanya bisa tersinggung. Setidaknya ngomong apa kek, ini mah diam saja selama berada di sisinya. Jadinya cintaku bertepuk sebelah tangan, gak bisa mengatur lagi seperti sejak kala. Sontak aku berpikir, sebenarnya Sari masih cinta gak ya sama aku? Kok kayak cuek banget padahal aku pasannya. Sampai 1 minggu menuju 2 minggu gak ada respon sama sekali, mengakibatkan aku malas lulusan sama perempuan yang gak bisa jaga cinta kita sudah berjalan selama 3 tahun. Kadang pernah mikir dalam hatiku, Sari itu serius nggak menjadi sebuah hubungan sejak pertama kalinya aku mulai jatuh cinta lagi. Pas sudah menjalani berjalan selama 3 tahun, saya langsung cuek banget. Jadinya aku langsung lebih tegas hanya pria hubungan kita. Aku nggak mau ada masalah yang mengakibatkan kita nggak sesuai apa yang sudah direncanakan sejak lama. Bagaimanapun aku tak seharusnya berpikir seperti itu. Yang perlu ketahui sama sekali nggak ada di sisiku, nggak pernah sedikit pun mau lakukan yang bisa menyakiti pacarku. Malah bisa dikatakan lebih baik mencari pasangan baru daripada terus bersama pacar lama. Tapi nggak ada rasa sayang sama seorang sudah berjarak selama bertahun-tahun. Jika nanti tidak bisa merasakan bahagia bersama Sari, setidaknya aku perlu membahas sesuatu yang berpikir 2 kali supaya apa? Kamu bagaimana menjadi sebuah hubungan tetap setia tanpa melakukan sesuatu yang mengakibatkan seseorang yang sudah ada harapan sejak lama telah kandas seketika. Pastinya itu semua berujung sama hati kalaupun Sari tidak mengerti apa yang aku sudah sampaikan padamu. Seenggaknya mengertilah biar suasana hati terkondusif.
Aku mulai kepikiran mengenai perselingkuhan sejak dialami oleh kasihku. Mau kapan memperkenalkan selingkuhnya kepadaku? Tak mungkin bakal berantem di lapang maupun di mana. Padahal aku ingin silaturahmi saja kok sambil bertambah banyak kali pertemanannya. Kalau misalkan saling gak mau, ya aku pun gak bisa paksa juga. Soalnya itu urusan pribadi saling. Walaupun dalam diriku ada penasaran juga, ya bagaimanapun aku harus tetap ikhlas menghadapinya. Oh iya, tentang mengenai suci, selama 1 minggu ke depan akan ada acara yang sangat penting banget mengenai pendidikan buat yang kurang mampu. Pastinya aku akan terlibat langsung tanpa kalian saling. Bagian konsep juga sudah ada, tinggal dijalankan yang penting tanpa hambatan. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2017. Daripada nggak ikutan sama sekali menahan rasa sakit hati, lebih baik cari kegiatan yang positif. Mudah-mudahan saja kesehatanku masih kuat untuk menerangkan kepada anak-anak. Walaupun bukan kalianku, setidaknya sudah berikan ilmu sama mereka semua. Untuk kali ini aku perlu kuat pada saat Sari sedang berjalan bersama cowok lain dan tetap bersikap tegar walaupun kondisi hati sedang cemburu. Hanya saja menahan rasa kecemburuan ini aku harus kabur darinya supaya tidak bertambah menyakitkan selepas melihatnya. Kalau seperti ini terus keadaan, bisa-bisa nanti aku makin pusing memikirkannya. Apa mungkin aku perlu curhat sama Suci? Begitu berarti entah setelah pulang kampus aku bergegas pergi dari sini. Lalu meluncur ke Jatinangor, walaupun agak capek perjalanan ke sana sangat jauh selama 2 jam. Itu pun kalau nggak macet. Sedangkan besok masih kuliah sih. Nah, bagaimana caranya supaya sebelum jam 8 malam sudah pulang supaya istirahatnya cukup? Sebelum umur 19 tahun, aku pernah jalan bersama teman SMA ke Yogyakarta. Padahal selama di perjalanan, aku saja yang supir, sedangkan yang lain tidur pulas. Gak apa-apa, yang penting mereka bahagia untuk liburan tanpa orang tuanya. Aku pun butuh liburan juga, tak terlalu memikirkan soal ulangan semester terlalu pusing sih. Mendingan jangan usah mikir terlalu jauh mengenai hal tersebut. Yang paling utama adalah aslinya kita sudah berusaha dan berdoa. Kalaupun aslinya belum memuaskan, ya kita harus berusaha lagi. Belajarnya jangan mudah putus asa. Padahal waktu itu hasil ulangan semester 80 dan temanku hanya mampu mendapatkan nilai sekitar 75 sampai 90. Tapi ada satu dia tuh dari kelas 10 sampai mau lulus pun nilainya bagus selalu, belum pernah dapat nilai di bawah 100. Mudah-mudahan aku bisa mendapatkan nilai segitu, walau pesimis sih dalam benakku. Setidaknya mulai dari sekarang harus lebih fokus belajarnya. Terkadang aku tuh kalau melihat seorang ada insecure, belum pernah menekan pujian dari orang tuaku. Soalnya nilai aku dari SD sampai SMA selalu di bawah 100. Nggak tahu kalau nilai kuliah bagaimana, bakal bagus atau enggaknya. Hingga akhirnya aku sempat kepikiran mengenai cara mendapatkan nilai bagus melalui temanku. Kalau nggak salah ia kuliah di UIN Gunung Jati di Bandung. Kalau masa jurusan aku sama sekali nggak tahu. Yang penting aku sudah tahu tempat untuk dijadikan evaluasi mengenai cara belajar yang belum efektif. Ingin mencoba cara dia belajarnya bagaimana selepas pulang dari rumah Suci. Belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya nilai yang ditempuh bagus semua dan tanpa ada hambatan remedial memperbaiki nilai tersebut. UPN Dawan 2017.
2017.